Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 941. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk saja ke isi ceritanya. Teriak seseorang dari bandit pasang surut itu. Teriakannya sangat keras dan dingin. Itu adalah bandit pasang surut dengan garis-garis hitam pekat di wajahnya. Seluruh jiwanya sangat ganas dan tubuhnya nampak melonjak dengan kekuatan hukum yang mengerikan. Dia berkata dengan peringatan yang sangat keras. Ini adalah pencuri setan angin yang terkenal di antara 18 pencuri kekosongan. Master yang telah mati di tangannya tidak diketahui dan dia dikenal sangat kejam. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi ngeri dan banyak orang bahkan lebih bingung. Jelas sekali, seperti yang mereka katakan, praktisi biasa yang bekerja sama dengan kekuatan besar tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Pada akhirnya semua orang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan mereka mencoba yang terbaik. Di saat yang sama orang-orang lain juga saling memandang, mata mereka bertekad dan mereka semua bersorak. Dalam waktu yang singkat, serangan kepada formasi itu meningkat dengan pesat. Dan peningkatan seperti itu membuat suku Bui merasa agak tidak terkendali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merubah ekspresinya dan berteriak. Oke, dengan bantuan kalian semua, lelaki tua ini akan berjuang untuk hidupnya. Dan aku akan melanggar batasan ini. Dengan satu teriakannya, dia menyemburkan seteguk darah ke depan. Darah itu berubah menjadi kabut darah dan menembus ke dalam formasi suku Bui. Dalam formasi besar, para master dari suku Bui yang tak terhitung jumlahnya juga memuntahkan darah satu demi satu. Kabut darah ini berubah menjadi biru dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang berkabut, menyebabkan kekuatan formasi melonjak lagi. Tuan, haruskah kita juga mencoba yang terbaik? Di tengah kerumunan, Mu Jipeng bertanya dengan suara yang dalam. Jika ini terus berlanjut, formasi dapat dibentuk kembali dan usaha sebelumnya akan sia-sia. Mendengar itu, ekspresi Qingchen tetap tidak berubah. Dia menatap formasi dan batasan suku Bui dan mencibir dalam beberapa saat. Tidak, Mu Jipeng, sembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi guru suci Tapahir biasa. Sekarang Anda melanggar batasan, kekuatannya sudah cukup. Sudah cukup, kata Mu Jipeng. Dia terkejut. Melihatnya, sepertinya itu masih tidak cukup. Kemudian Qingchen mencibir, Anda tidak melihat bahwa suku Bui ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dalam proses memecahkan formasi tersebut, dia seharusnya melakukan beberapa trik. Jika tidak, formasi tersebut seharusnya sudah dapat dipecahkan saat ini, kata Qingchen. Tapi apa tujuan pihak lain, kata Mu Jipeng? Mungkin untuk menemukan para ahli kuat yang bersembunyi di kerumunan. Kata Qingchen, menemukan master yang tersembunyi di tengah kerumunan secara alami akan membantu mereka memahami situasi secara keseluruhan. Benar saja, begitu suara Qingchen jatuh, orang Bui berteriak lagi dan meminta bantuan. Segera tiba-tiba di antara kerumunan beberapa aura mengerikan segera muncul. Jelas ada beberapa guru suci Tapahir yang telah menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya. Namun kini melihat formasi yang akan tertutup, mereka akhirnya tidak bisa menahannya lagi karena takut usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Segera satu demi satu master kuat di antara kerumunan tidak bisa menyembunyikannya lagi dan kemudian mencoba yang terbaik. Bandit laut pasang surut dan master sekte raja juga yang lainnya merasakan napas ini dan tampak bersyukur, tetapi mereka semua mencibir di dalam hati. Saat ini pada posisi bandit pasang surut itu, seorang pria kekar kemudian berkata kepada seorang pria kurus, Lausan, apakah ada orang-orang dari toko pil Tianwu itu? Apakah kamu sudah menemukannya? Pria bernama Lausan itu kemudian menjawab, saya sudah menemukannya sejak lama. Saya tidak menyangka orang-orang toko pil Tianwu itu berani datang ke sini. Menurutku, mereka setidaknya memiliki 6 pil Heavenly Daudi Pin atribut asal. Lausan, jangan berpikir tentang pil Heavenly Daudi Pin itu mungkin sudah digunakan oleh mereka sejak lama, kata pria kekar. Tidak masalah jika sudah habis, tetapi pasti masih ada harta karun lainnya di tubuh orang ini, kata orang bernama Lausan.
Yah benar, itu ide yang bagus, tangkap dia. Dan biarkan dia memurnikan pil untuk kita seumur hidup, kata pria kekar itu. Dia mencibir. Pria kekar itu menyeringai, kemudian matanya langsung tertuju kepada Yukiansu dan dia menjilat lidahnya. Wanita kecil ini cukup bagus, kulitnya putih dan lembut. Setelah menangkapnya, kita harus bersenang-senang dengan wanita ini, kata pria kekar itu, matanya menunjukkan tatapan jahat. Kakak kedua, jangan lihat dia, jangan ketahuan pihak lain. Pihak lain adalah seorang master alkemis, dia mungkin sangat sensitif. Oke, jangan khawatir, orang itu tidak akan bisa melihatku, kata pria kekar. Kedua orang itu diam-diam berkomunikasi. Namun apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa saat ini Qin-chen telah mengunci mereka berdua. Orang-orang ini, mereka benar-benar tersembunyi dan auranya sangat berbeda. Harta macam apa ini? Itu agak menarik, kata Qin-chen. Kesadaran ilahinya diam-diam mengunci manusia bermata elang itu. Manusia bermata elang lawasan itu memberi Qin-chen kesan yang mendalam. Tetapi dia tidak bisa berharap bahwa ketika dia kembali melihat orang ini lagi, aura pada orang ini menjadi sangat berbeda. Dan bahkan ekspresi di matanya adalah sangat-sangat benar-benar berbeda. Tuan, apakah Anda yakin itu mereka? Kata Mu Jipeng. Yah, itu benar, kata Qin-chen. Dia mencibir. Meskipun orang ini bersembunyi dengan sangat baik dan auranya juga telah berubah total, tetapi dia telah melupakan satu hal, yaitu tidak peduli bagaimana dia mengubah auranya. Bau di tubuhnya adalah inti dari pil Heavenly Dao Dipin. Itu tidak bisa disembunyikan. Hari itu, pil Heavenly Dao Dipin disempurnakan oleh Qin-chen. Selama pihak lain meminumnya, dalam waktu yang singkat, dia akan mencium bau pil Heavenly Dao Dipin dan tidak bisa menyembunyikannya. Apa? Tiba-tiba Qin-chen mengangkat kepalanya. Perhatikan, mereka akan melanggar formasi. Saat suara Qin-chen turun, para ahli dari suku Buyi tiba-tiba berteriak dan kekuatan semua ahli menghantam formasi tersebut. Duar! Akhirnya suara ledakan terdengar dan semua orang nampak senang setelah mendengarnya. Karena formasi tingkat kedua yang kokoh itu pada akhirnya hancur dan membuka sebuah lubang. Pada saat formasi lapis kedua dilanggar, formasi yang akan menutup di pinggiran akhirnya hancur dan menghilang. Selesai, seru seseorang. Ayo cepat masuk. Dia sudah menggerakkan tubuhnya siap untuk bergegas masuk ke depan. Namun pada saat ini, Master Sekte Raja, suku Buyi, bandit laut pasang surut dan lainnya tiba-tiba tidak maju dan malah mundur. Satu demi satu mundur, dan kekuatan lainnya juga melakukan tindakan yang sama. Mereka semua mundur. Dan pada saat mereka mundur, Qin-chen sepertinya melihat tindakan mereka dan terkejut. Tubuh Qin-chen yang akan masuk ke depan juga dengan cepat mundur. Dia bereaksi dengan sangat cepat, membawa Mu Jipeng dan Yukiansu dengan cepat mundur ke belakang. Tetapi sebagian besar kultivator biasa lainnya tidak bereaksi dan secara naluriah bergegas maju. Pria bermata elang itu diam-diam melirik ke arah Qin-chen dalam proses mundur dan menemukan bahwa Qin-chen benar-benar bereaksi sangat cepat. Dia tidak bisa menahan cibiran. Orang-orang dari toko pil Tianwu ini tidak lambat bereaksi dan mereka pantas menjadi alkemis terbaik. Dan saat berikutnya dengan keras dari kekosongan terlarang, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari kehampaan di depan. Itu sepadat tetesan hujan dan jatuh ke kerumunan. Apa ini? Tidak, mundur. Jeritan dan jeritan terdengar para master kultivator biasa yang tidak menaruh curiga melihat bahwa tiba-tiba sebuah serangan balik menyerang mereka. Mereka dengan cepat mundur akan tetapi itu sudah terlambat. Dan saat berikutnya, teriakan terdengar satu demi satu. Para master yang terkena serangan itu langsung meledak dan hancur, tanpa darah dan tulang yang tersisa. Namun ada beberapa master yang lebih kuat nampak hanya terluka parah. Melihat pemandangan itu di kejauhan, wajah Qin-chen tidak bisa membantu tetapi wajahnya pucat dan matanya dingin. Sebagai ahli formasi, Qin-chen secara alami dapat melihat petunjuk dari formasi ini dan pada akhirnya akan ada reaksi balik. Dan orang-orang suku Buyi secara alami juga mengetahuinya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang memberitahu para praktisi biasa. Master di sisi bandit laut pasang surut melirik orang-orang di sekitar dan menemukan bahwa meskipun praktisi biasa di sekitarnya menderita kerugian besar, tetapi banyak dari mereka yang masih utuh, jadi dia tidak bisa menahan cibiran. Akan tetapi, mata pria bermata elang itu selalu memperhatikan Qin-chen dan ketiganya.
Dan ketika mereka menemukan bahwa Kincen dan ketiganya benar-benar mundur dan ketiga Kincen masih aman dan sehat, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejutkan. Ketiga orang dari Toko pil Tianu itu sangat cepat bereaksi. Mereka mampu bereaksi dalam waktu sesingkat itu. Ada beberapa hal, kata bandit kekar itu seraya melirik ketiga Kincen dan berkata dengan sedikit terkejut. Kakak kedua, orang itu adalah seorang master alkemis terkemuka. Jika dia tidak memiliki kemampuan bereaksi sama sekali, itu akan aneh, kata pria bermata elang itu. Dia mencibir. Adegan sedang kacau saat ini, tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar sangat tenang, menatap alam rahasia di depan satu sama lain. Pemimpin suku Buyi itu mengerutkan kening dan berkata, setelah formasi larangan ini memang akan ada reaksi balik. Kekuatannya tidak lemah. Untungnya saya bersiap lebih awal. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menderita. Saat mereka berbicara, banyak kultivator biasa di sekitar melihat kekuatan besar satu demi satu. Dan ketika mereka melihat kekuatan besar mundur untuk pertama kalinya, dan setelah hampir tidak ada cedera, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan, dan ekspresi mereka nampak marah. Guru suci Tapair yang terluka di kerumunan dan nampak lengannya patah, dia pun kemudian berkata dengan marah, Master Sekte Raja, berapa banyak kekuatanmu yang terlalu jauh? Mengetahui masih ada bahaya setelah memecahkan formasi, mengapa Anda tidak mengingatkan saya? Begitu pernyataan ini keluar, hal itu langsung memicu kemarahan para kultivator biasa lainnya. Dari kinerja kekuatan-kekuatan besar, semua orang tahu bahwa kekuatan-kekuatan besar ini sudah mengetahui bahayanya setelah memecahkan formasi, namun mereka dengan sengaja tidak mengingatkannya. Itu memang keterlaluan. Hei, ada apa? Pada saat ini dari kerumunan bandit pasang surut, seorang lelaki tua tiba-tiba bergegas keluar. Dia menyeringai dan meraih Tapair Guru Suci dengan satu cakar. Guru Suci Tapair yang lengannya patah yang sebelumnya berbicara diraih dengan satu cakar. Segera riak-riak mengerikan muncul di langit. Wajah Tapair Guru Suci yang lengannya patah itu berubah drastis dan dia meraung. Apa maksudmu? Ketika suaranya jatuh, dia buru-buru mengangkat tangannya dan kekuatan Guru Suci Tapair di tubuhnya mengalir keluar. Dan dunia dibanjiri oleh hukum menakutkan dari Guru Suci untuk waktu yang singkat. Tapair Guru Suci dengan lengan patah itu memuntahkan seteguk darah. Seluruh orang itu menendang ke belakang, wajahnya menjadi pucat. Dia sudah terluka parah dan lengannya juga patah. Kini lukanya belum juga sembuh. Bagaimana dia bisa menolak serangan dari Master Tapair Guru Suci dari bandit itu? Tiba-tiba darah di sekujur tubuhnya melonjak. Luka-lukanya semakin parah dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Hei, apa maksudmu? Lihat situasimu saat ini, masih berkicau di sini, mati untukku, kata orang tua bandit itu. Dia berkata dengan dingin. Segera dari tubuhnya keluar banyak hantu kelelawar, dan banyak hantu kelelawar itu langsung menerkam ke arah Guru Suci yang lengannya patah. 18 bandit pasang surut, Master Kelelawar Kegelapan. Guru Suci Tapair yang lengannya patah itu marah besar dan dia melawan lagi dan lagi, ingin bergegas keluar dari serangan para kelelawar itu. Namun dia sudah terluka parah ditambah luka sebelumnya, bagaimana dia bisa buru-buru menghindar? Kemudian saya mendengar jeritan dari hantu kelelawar. Jeritan itu menjadi semakin lemah dan pada akhirnya jeritan itu berhenti. Segera hantu kelelawar yang tak terhitung jumlahnya itu mengoyak asal-usul Guru Sucinya, menelan hukum Guru Sucinya, dan akhirnya kembali ke tubuh lelaki tua itu dengan cincin penyimpanan di mulutnya. Cincin penyimpanan itu juga jatuh ke tangan lelaki tua itu. Dan kemudian tempat di mana Guru Suci yang lengan patah itu sudah kosong, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Adegan ini segera membuat banyak seniman bela diri yang ada di sana satu demi satu mereka mundur dengan ketakutan di hatinya. Guru Suci Tapair sebenarnya dipenggal seperti ini tanpa tulang tersisa. Apakah Master Kelelawar Hitam ini terlalu kejam? Jika dia mengatakannya, apakah dia akan langsung melakukannya? Dan dia tidak membuat orang lain ragu. Pada saat ini banyak kultivator biasa bahkan mundur dalam hati mereka. Jie. Master Kelelawar Kegelapan itu tertawa seraya menjilat lidahnya, dan mata burung elang merah mengamati banyak ahli biasa yang hadir di sana. Dia sepertinya merasakan ketakutan di hati setiap orang lalu berkata, semua orang di kehampaan ini, para pejuang lautan pasang surut juga tahu bahwa ketika keluar pasti akan ada masalah. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain?
Yang harus disalahkan adalah Anda sendiri karena tidak memiliki mata yang bagus. Namun meminta keadilan di sini, itu lelucon, tidak akan ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Master kelelawar kegelapan itu mencibir tetapi tidak terus bergerak. Dia mengguncang sosoknya dan langsung kembali ke tim bandit pasang surut. Ketika banyak bandit pasang surut melihat orang ini, mereka semua menunjukkan rasa hormat dan memberikan sedikit ruang. Jelas di antara bandit pasang surut, Master kelelawar kegelapan ini memiliki reputasi yang cukup baik. 18 pencuri kekosongan, gumam Kincen. Tuan muda 18 pencuri kehampaan itu mengacu kepada 18 pencuri bergengsi yang telah berada di lautan pasang surut ini selama puluhan ribu tahun. 18 pencuri sebenarnya bukanlah sebuah kekuatan. Itu hanya pencuri yang terdiri dari 18. Beberapa pencuri telah terbunuh dan jatuh, dan pencuri baru akan bermunculan. Angka 18 hanyalah referensi umum, dan Master kelelawar kegelapan ini adalah salah satu dari 18 pencuri itu, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu dari 18 pencuri, kata Mu Jipeng. Dia buru-buru menjelaskan. 18 pencuri teratas, 18 guru suci Tapahir. Anda dapat melihat kekacauan laut pasang surut ini. Jika pencuri lama jatuh, yang baru akan bangkit. Tidak heran laut pasang surut ini ada di surga. Itu menjadi salah satu tempat yang paling membingungkan. Tapi kekuatan supernatural kelelawar dari Master kelelawar kegelapan ini dapat menelan sumber suci orang lain untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan itu cukup menarik, kata Kincen. Dia mengangguk dan mencibir. Siapa lagi yang tidak puas sekarang? Tanyakan saja, saya akan memberitahu dia apa aturannya. Di antara tim bandit pasang surut, seseorang mencibir. Mendengar itu penonton terdiam dan tentu saja tidak ada yang berbicara. Bahkan sebelumnya guru suci Tapahir dipenggal, di mana mereka berani melakukan sesuatu, terutama di hadapan beberapa kultivator biasa tingkat guru suci Tapahir. Semuanya tampak pucat dan sangat jelek, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, aku akan masuk terlebih dahulu. Orang-orang dari kekuatan besar itu mencibir dan melihat ke banyak ahli biasa yang hadir, dan mereka saling memandang dengan waspada, dan tiba-tiba membawa banyak master dari kekuatan masing-masing, kemudian terbang lalu memasuki dunia rahasia. Sekarang dunia rahasia telah terbuka. Kekuatan besar yang awalnya berada dalam keadaan bekerja sama secara alami waspada satu sama lain. Orang-orang dari kekuatan ini memasuki dunia rahasia satu demi satu, dan setelah beberapa saat mereka telah pergi sepenuhnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.